Nah, hari ini kita akan membahas 5 orang paling tajir melintir yang pernah menginjakan kaki di bumi ini. Kita akan membahas gimana cara mereka dapetin duit, gaya hidup mereka, kemudian terus kenapa harta mereka segitu besarnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Rakihito. Kali ini kita tidak akan membahas sesuatu yang misterius, teori konspirasi, ataupun mitologi. Tapi hari ini kita akan membahas sesuatu yang bikin dompet kita insecure, yaitu 5 manusia terkaya yang pernah tercatat dalam sejarah. Coba deh gue tanya, siapa orang terkaya di dunia saat ini? Pasti nggak jauh-jauh dari Elon Musk, terus Jeff Bezos, terus siapa lagi tuh? Bernard Arnold. Kita sering melihat harta mereka itu jumlahnya ada ratusan miliar dolar atau ribuan triliun rupiah. Angka yang sudah bikin pusing 7 keliling buat mikirin. Tapi gimana kalau gue kasih tahu kalian sebuah fakta yang agak nyeleneh? Sebenarnya kalau kita bawa Elon Musk ataupun Jeff Bezos ke masa lalu, pakai mesin waktu misalkan ya. Ini berandai-andai aja. Mereka itu cuma dianggap orang kaya biasa kalau di masa itu. Atau bahkan mungkin kelas menengah lah di antara orang-orang kaya sultan-sultan zaman dulu gitu. Tokoh-tokoh yang bakal kita bahas kali ini hartanya bukan hanya sekedar miliaran, tapi udah masuk ke triliunan dolar AS. Bedanya di mana? Bedanya orang terkaya zaman sekarang itu punya perusahaan, sedangkan orang-orang terkaya zaman dulu tuh bisa dia punya negara gitu. Nah, hari ini kita akan membahas 5 orang paling tajir melintir yang pernah menginjakan kaki di bumi ini. Kita akan membahas gimana cara mereka dapetin duit, gaya hidup mereka, kemudian terus kenapa harta mereka segitu besarnya. Siap-siap, inilah daftar 5 orang terkaya dalam sejarah dunia. Kita masuk di keurutan kelima, yaitu Augustus Caesar. Estimasi kekayaan 4,6 sampai 5 triliun dolar AS. Kita buka daftar ini dengan nama yang udah nggak asing di dalam buku sejarah. Dia adalah kaisar pertama Romawi yang memerintah dari tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Nah, Agustus ini punya estimasi kekayaan sekitar 5 triliun dolar AS kalau dikonversikan ke nilai yang sekarang. Saat itu, Kekaisaran Romawi menguasai 25-30% dari seluruh ekonomi dunia. Dan Agustus sebagai kaisar, dia tentunya punya kendali penuh. Tapi yang bikin dia spesial bukan cuma karena dia kaisar, melainkan dia punya aset pribadi yang sangat luar biasa besar. Aset terbesarnya adalah negara Mesir. Yap, negara Mesir. Satu negara Mesir adalah aset pribadinya setelah dia mengalahkan Mark Antony dan Cleopatra. Agustus gak jadiin Mesir menjadi sebuah provinsi biasa, tapi melainkan dia mengklaim Mesir sebagai properti pribadi. Bayangin, Mesir itu lumbung padi di era dunia kuno. Semua hasil panen, semua emas dari Sungai Nil, dan semua pajak perdagangan di sana masuk ke kantong Agustus langsung. Agustus pernah bilang, dia menemukan Roma sebagai kota batu bata dan meninggalkannya sebagai kota marmer. Ya iyalah, duitnya nggak habis-habis buat ngebangun istana, monumen megah. Kalau dia hidup sekarang, mungkin dia nggak cuma punya jet pribadi deh, tapi bisa aja dia punya maskapai penerbangan, bandara, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita masuk ke nomor 4, yaitu ada Permaisuri Wu Zetian. Estimasi kekayaannya 16 triliun dolar AS. Kita beranjak ke Tiongkok di masa dinasti Tang. Permaisuri Wu Zetian, dia ini bukan cuma sekedar istri kaisar. Dia adalah satu-satunya perempuan
dalam 4000 tahun sejarah Tiongkok yang berani memproklamirkan dirinya sebagai kaisar secara resmi. Kekayaannya diestimasi mencapai 16 triliun dolar AS. Nah, kok bisa? Yaitu kuncinya ada di dua hal, teh dan jalur sutra. Di bawah pemerintahan Wu Zetian, dinasti Tang mencapai puncak kejayaannya. Ekonomi mereka sangat stabil, perdagangan internasional juga sedang meledak-ledaknya. Wu Zetian ini pinter banget. Dia menguasai jalur sutra, jalur perdagangan paling penting di dunia yang menghubungkan Asia dan Eropa. Semua barang mewah kayak kain sutra, keramik, sampai rempah-rempah yang harganya lebih mahal dari emas harus lewat jalur yang dia kontrol. Dia juga dikenal sangat tegas, bahkan katanya cenderung kejam kepada pejabat-pejabat yang korupsi. Jadi, semua pendapatan negara benar-benar terpusat ke tahtanya dia. Di zaman itu, Tiongkok menyumbang hampir 25% GDP dunia. Jadi bisa dibilang Wu Zetian ini adalah perempuan paling berkuasa sekaligus paling tajir yang pernah ada di sejarah manusia. Kemudian kita beranjak ke nomor selanjutnya. Masuk ke nomor 3 besar. Kita ke India. Di masa Kekaisaran Mughal. Nama tokohnya adalah Akbar the Great atau Akbar yang Agung. Dia berkuasa di abad ke-16 dan kekayaannya ditaksir mencapai 25 triliun dolar AS. Nah, kenapa India zaman dulu bisa sekaya itu? Karena pada saat itu India adalah pusat tekstil dunia. Hampir semua baju atau kain yang dipakai orang-orang di seluruh dunia, dari Asia sampai Eropa, bahan atau produk jadinya berasal dari India. Di masa Akbar, Kekaisaran Mughal itu memegang kendali atas 25% ekonomi dunia. Tentunya gaya hidup Akbar ini benar-benar mencerminkan definisi sultan yang sebenar-benarnya. Dia punya istana yang sangat luas dengan ornamen berlapis emas dan permata di setiap sudutnya. Pajak yang dia kumpulkan dari rakyatnya sangat efektif dan jumlahnya sangat besar karena tanah India pada saat itu benar-benar sangat subur. Bahkan ada catatan sejarah yang bilang kalau para bangsawan di masa Akbar punya kekayaan yang jauh lebih besar daripada raja-raja di Eropa pada zaman yang sama. Nah, kalau kalian pernah ngelihat perhiasan India yang tebal-tebal itu masih receh lah kalau di zamannya Akbar ini. Ya, kira-kira begitu. Lalu kita beranjak ke posisi kedua. Di posisi kedua kita balik lagi ke Tiongkok, tapi kali ini berada di masa dan dinasti yang berbeda. Kalau tadi dinasti Tang, sekarang dinasti Song. Kaisarnya namanya Shenzong. Dia punya kekayaan sekitar 30 triliun dolar AS. Nah, kalau kaisar lain kaya karena perang dan upeti, Shenzong ini kaya karena dia pintar berbisnis. Dinasti Song ini sering dibilang sebagai zaman keemasan ekonomi kuno. Mereka itulah yang pertama kali menemukan uang kertas di dunia. Selain itu, mereka juga maju di bidang teknologi, mulai dari kompas sampai bubuk misiu dan lain-lain. Sistem pemerintahan Shenzong sangat modern. Dia punya kebijakan yang bernama New Policies yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tapi sekaligus bikin kas negara semakin penuh. Pemerintahannya mengontrol penuh industri garam, besi, dan juga teh. Nah, pada zaman itu tentunya orang-orang butuh garam buat ngawetin makanan, butuh besi buat alat tani atau buat perang. Nah, jadi karena negara yang pegang monopoli, ya duitnya ngalir terus ke kaisar tanpa henti. Ekonomi dinasti Song, karena saking majunya, mereka sampai-sampai hampir melakukan revolusi industri 700 tahun lebih awal dibanding Eropa. Jadi pada saat itu, Shenzong itu ibarat CEO dari sebuah negara yang paling produktif di muka bumi. Dan selanjutnya kita bergeser ke nomor pertama, nomor 1. Nah, siapa dia? Nah, ini orang yang udah sangat-sangat terkenal, yang wilayah kekuasaannya sangat besar di wilayah Asia pada saat itu, tidak lain tidak bukan, yaitu Genghis Khan. Estimasi kekayaannya ya minimal 100 triliun dolar AS lah. Sebenarnya para ahli sejarah itu agak kesulitan menghitung harta aslinya karena saking banyaknya. Tapi bedanya Genghis Khan nggak punya tumpukan emas yang dia simpan kayak Paman Gober gitu. Kekayaan dia itu bentuknya adalah aset real estate terbesar dalam sejarah. Dia adalah pendiri Kekaisaran Mongol.
yang wilayahnya membentang dari ujung Korea sampai ke pintu masuk Eropa di Polandia. Luas wilayahnya sekitar 24 juta kilometer persegi, dan itu setara dengan gabungan beberapa benua. Bayangin, semua tanah, semua sungai, semua gunung, dan semua tambang emas yang ada di wilayah seluas itu adalah milik dia. Dia juga menguasai jalur perdagangan paling ramai di dunia dan bisa menarik pajak dari siapapun yang lewat di sana. Meskipun dia punya akses ke harta sebanyak itu, Genghis Khan hidupnya sangat sederhana. Dia nggak suka tinggal di istana mewah. Dia lebih memilih tinggal di tenda dan hidup nomaden bersama pasukannya. Kekayaannya bukan cuma soal angka di kertas, tapi soal dominasi yang mutlak di planet bumi. Dia adalah tuan tanah yang paling sukses yang pernah ada. Ya memang sih. Nah, kira-kira menurut kalian di antara 5 orang itu, mana yang cara cari duitnya itu paling keren? Atau mungkin ada tokoh lain yang kalian tahu yang nggak masuk di daftar di video ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka video sejarah kayak gini, subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian yang cita-citanya pengen jadi sultan. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Gua Raki Hito, pamit, sampai jumpa di video berikutnya.